Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, kembali lagi di video pembelajaran Sulfia Nur Oktaviani. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 12 dengan judul Hukum Kirchhoff. Nah, pastikan Ananda semua sudah mempelajari materi sebelumnya, yaitu tentang rangkaian arus searah direct current atau DC dan rangkaian listrik seri paralel. Karena kedua ini adalah dasar untuk kita melanjutkan materi hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 1 itu sudah kita pelajari di SMP kelas 3. Hukum ini pada dasarnya menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lainnya. Saat saklar dalam keadaan terbuka, seperti pembahasan sebelumnya, ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, pada keadaan terbuka, arus listrik belum mengalir dan lampu dalam keadaan mati atau padam. Nah, pada saat saklar dalam keadaan disambungkan atau di-on-kan, maka arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga lampu akan menyala. Hukum Kirchhoff ini membahas arus dan beda potensial atau tegangan dalam rangkaian listrik. Kapan menggunakan hukum Kirchhoff? Nah, kita harus bisa membedakan kapan kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff atau kita bisa menggunakan cara sederhana saja, yaitu rangkaian seri paralel. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas soal ini, soal pada gambar 1, bahwa rangkaian ini adalah rangkaian campuran yang terdiri dari seri dan paralel. Ini tanpa menggunakan hukum Kirchhoff kita bisa langsung menghitungnya menggunakan kombinasi rangkaian seri paralel. Misal R1, R2, dan R3 susunannya paralel, berarti kita paralelkan dulu, nanti hasilnya baru kita serikan dengan R4. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Namun, tidak semua rangkaian listrik itu bisa kita analisa atau kita hitung arusnya menggunakan kombinasi rangkaian seri paralel. Contohnya pada gambar 2. Nah, contoh pada gambar 2 ini, R1 dan R2 tidak bisa kita katakan sebagai rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Kenapa? Nah, di sini pada prinsip gambar 2 arusnya tidak sama, artinya tidak rangkaian seri, dan tegangannya pun juga tidak sama. Itu artinya juga bukan rangkaian paralel. Kenapa? Pada percabangan ini ternyata di sini terdapat tegangan dari sumber. Jadi jika misalnya nih tegangan E2 ini, epsilon 2 ini tidak ada, sumber ini tidak ada, berarti R1 dan R2 masih bisa dikatakan sebagai rangkaian paralel. Tetapi karena di sini adanya sumber tegangan lain, misalnya baterai, ini juga tidak bisa kita gunakan kombinasi seri paralel. Lalu kita menggunakan hukum Kirchhoff untuk menganalisis atau untuk menghitung besar arusnya. Nah, lihat saja biasanya kalau terdapat rangkaian yang seperti ini, itu kita menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, nanti mungkin Anda semua akan lebih paham ketika ada pembahasan soal. Nah, kita akan bahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Atau kalau secara matematis dapat kita simbolkan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Arus yang masuk dalam percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari percabangan itu sendiri. Nah, contoh, ada gambar sederhana di sini. Kita memperhatikan tanda panah. Anggap ini adalah sebuah titik percabangan. Kita mulai dari I1, panahnya berarti menuju titik, artinya masuk. I2 itu meninggalkan titik, berarti keluar.
I3 masuk menuju titik, I4 masuk menuju titik, I5 keluar. Artinya, jumlah arus yang masuk itu adalah ada I1, I3, dan I4. Sedangkan yang keluar itu adalah I2 dan I5. Andai arus yang masuk itu adalah misalnya 5 ampere, maka yang keluar juga harus 5 ampere. Ini sama kayak kita analogikan, misalnya ada orang yang masuk ke dalam suatu gang berjumlah 5 orang, maka yang keluar dari gang tersebut juga 5 orang. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, itu sederhananya. Ini sudah dipelajari di kelas 3 SMP. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar rangkaian listrik, I1-nya 3 ampere, kemudian terbagi menjadi 3 cabang, I2 1 ampere, I3-nya kita belum tahu, I4-nya 0,5 ampere, dan I5-nya kita belum tahu. Diketahui besar arus listriknya seperti tadi, I1 3 ampere, I2-nya 1 ampere, I4-nya 0,5 ampere. Tentukan besarnya arus listrik yang melalui I3 dan I5. Nah, kita gunakan tadi sigma I masuk, arus yang masuk sama dengan sigma I keluar, arus yang keluar. Nah, ini I1 itu adalah arus yang masuk ke cabang, kemudian keluar lagi ke cabang. Artinya I1 nilainya akan sama dengan I5. Berarti arus yang keluar itu sama dengan 3 ampere. Karena I1-nya juga 3 ampere. Nah, bagaimana dengan nilai I3? Nah, kita analisis. I1 itu akan terbagi menjadi 3 cabang. Berarti I1 itu adalah hasil total dari I2 tambah I3 tambah I4. Dan nanti hasilnya juga akan sama dengan I5. I2 tadi nilainya 1 ampere, I3 nilainya kita cari, I4 nilainya 0,5 dan I5 nilainya 3 ampere seperti yang udah kita hitung sebelumnya. Nah, berarti di sini 1 tambah 0,5 adalah 1,5. Kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 1,5. Maka nilai arus 3 itu adalah 1,5. Nah, kita buktikan 1 ditambah 1,5 berarti 2,5 ditambah 0,5 3. Artinya ini ada arus masuk ke cabang 3 ampere, walaupun terbagi pasti totalnya juga akan 3 ampere dan keluarnya juga akan 3 ampere lagi. Itu adalah penerapan dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, kita akan lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu sering disebut sebagai hukum simpel atau loop rule. Artinya, dalam membahas soal, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff ini menggunakan arah loop. Bebas, boleh menggunakan loop yang searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Nah, hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Baik beda potensial ataupun tegangan dari sumber tegangan seperti baterai ataupun dari hambatan. Jadi, sigma E ini adalah sumber tegangan biasanya baterai ditambah sigma I kali R yang berasal dari hambatan itu sama dengan 0. Total seluruh tegangannya baik dari sumber ataupun dari hambatan itu sama dengan 0. Ini adalah bunyi hukum 2 Kirchhoff. Nah, dalam hukum 2 Kirchhoff itu kita harus memperhatikan perjanjian tanda dalam menentukan apakah nilainya positif atau negatif. Untuk sumber tegangan seperti baterai, ingat kembali bahwa yang panjang itu adalah yang positif dan yang pendek adalah negatif. Nah, ketika kita menentukan arah loop, nah, kita mengikuti arah loopnya itu, misalnya searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam, arusnya ketika menemukan garis panjang terlebih dahulu, maka nilai tegangannya itu positif. Tetapi, ketika putaran loopnya kemudian menemukan garis pendek terlebih dahulu, maka itu nilai tegangannya negatif. Diulangi, ketika menemukan yang garis panjang maka kan nilai tegangannya positif, dan menemukan garis yang pendek itu nilai tegangannya negatif. Nah, begitu juga untuk ketika kita menentukan arus. Seandainya nanti kita menemukan perhitungan arus yang bernilai negatif, itu tandanya bahwa arus kita itu berlawanan dengan arah loop.
Nih, negatif itu misalnya nanti I-nya min 1 ampere. Negatif di situ mengartikan bahwa arah loop yang kita tentukan berlawanan arah dengan arah arusnya. Tetapi ketika misalnya arah loop itu searah dengan arusnya, maka nilai I-nya adalah positif. Ini perjanjian tanda sangat perlu kita perhatikan dan kita masukkan dalam perhitungan. Contoh soal seperti ini adalah contoh untuk yang satu loop dulu, yang masih sederhana. Perhatikan rangkaian berikut. R1, R2, R3. Ada 3 hambatan, kemudian ada 2 sumber tegangan, E1 dan E2. Apabila R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 6 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah, nah, ini bebas, jadi Anda bebas mau gunakan arah loop yang searah jarum jam ataupun berlawanan, it's okay, sama saja. Di sini kita ambil yang searah jarum jam. Oke, kita misalnya searah jarum jam putarnya dari titik ini ya. Searah jarum jam berarti seperti ini putarannya. Oke. Nah, misalnya dari sini kita hitung dulu ini ketemunya, ambil dari sini, gambar sini aja, perhatikan. Ini kita putar searah jarum jam, ketemunya garis yang pendek, berarti min 9. Putar lagi, kemudian ketemu garis panjang, berarti positif 3. Ada lagi sumber tegangannya? Tidak, hanya 2, berarti ketemu pendek berarti min 9, ketemu panjang berarti positif 3. Sigma E dari sumber tegangannya min 9 tambah 3, karena cuma 2. Nah, di sini karena sistemnya adalah satu rangkaian tertutup, berarti arusnya sama. Ini masih sama dengan prinsip seri yang sebelumnya kita sudah pernah bahas. Nah, R-nya ada berapa di sini? 3. Nah, kita tinggal tambahkan aja semuanya R1, R2 dan R3. R1-nya 2, R2-nya 4, R3-nya 6. Berarti 2 tambah 4 tambah 6 adalah 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12. Nah, min 6 tambah 12I ya. I kali 12 kan 12I. Min 6 kita pindahkan ke kanan saja jadi positif 6, artinya arusnya I-nya 6 bagi 12 atau 1/2 sama dengan 0,5 ampere. Artinya kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini itu adalah 0,5 ampere. Nah, yang perlu diperhatikan adalah perjanjian tanda di sini. Ketemunya itu garis pendek dulu atau garis panjang dulu. Kalau pendek ingat negatif, kalau panjang berarti positif. Dan itu kita tentukannya berdasarkan arah loop yang kita gunakan. Bebas mau searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Nah, ini contoh soal kedua. Ini adalah 2 loop. Perhatikan rangkaian berikut. Ada 4 volt, ada 2 sumber tegangan, 4 ohm, 2 ohm, 4 ohm. Tentukan besarnya arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Nah, untuk 2 loop lebih mudah kita menggunakan arah loop yang berbeda. Ya. Nah, di sini menggunakan searah jarum jam, di sini menggunakan berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kita gunakan searah jarum jam, putarannya seperti ini, dan yang di petak kedua sebelah kanan itu putarannya seperti ini. Nah, untuk arus yang mengalir melalui 4 ohm itu kita anggap I1, kemudian yang mengalir di sini juga I2, dan mengalir yang di 2 ohm itu adalah I3. Kalau kita perhatikan arah arus berdasarkan loopnya itu berarti kan I1, I2 masuk ke I3. Artinya I3 itu adalah total dari arus I1 dan I2. Nah, kita lihat loop sebelah kiri. Sebelah kiri ini yang ini ya. Nah, 4 ohm, kita lanjut aja kan I kali R ya. I kali R berarti kan 4 ohm ini pasangannya I1. 4 I1, 2 ohm ini pasangannya I3, berarti tambah 2 I3. Nah, putaran di sini kita ketemunya adalah garis, nih putaran searah jarum jamnya, ikutin loop, ketemunya garis pendek, berarti min 4. Jadi 4 I1 tambah 2 I3 kurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk loop kanan, berarti kan 4 ini pasangannya I2, jadinya 4 I2, ditambah 2 ini pasangannya I3, berarti tambah 2 I3. Ini kita ikut putaran berlawanan arah jarum jam, berarti ketemunya pendek min 4. Nah, tadi kita sudah menentukan bahwa I3 sama dengan I1 tambah I2. Supaya bisa sistem eliminasi, berarti I2-nya kita ganti dengan I3 kurang I1. Nah, ini kita kalikan ke dalam, 4 kali I3
tambah 2I3 jadinya 6I3. 4 kali min I1 min 4I1 sama dengan 4. Nah, jadi kita mendapatkan dua buah persamaan yang bisa kita langsung eliminasi dengan cara seperti yang udah kita pelajari di matematika wajib. Nah, jadi ada persamaan 1 yang 4I1 tambah 2I3 min 4 boleh kita pindahkan ke ruas kanan, berarti sama dengan 4, itu adalah persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya min 4I1 tambah 6I3 sama dengan 4. Nah, ini kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Karena di sini sama-sama 4, jadi supaya kita buang atau kita eliminasi atau jadikan 0, kita tambahkan. Artinya gini, kalau di sini sama-sama positif atau sama-sama negatif itu kita kurangkan. Tapi kalau yang satu positif, satu lagi negatif itu kita tambahkan. 4 tambah 4, 8. 2 tambah 6, 8I3. 4 tambah min 4 berarti kan 0. Jadi di sini habis. Nah, 8I3 sama dengan 8, berarti I3-nya sama dengan 1 ampere. Nah, kita kan untuk mencari berapa sih yang mengalir di arus 4 ohm, kemudian berapa yang mengalir di 2 ohm, berapa yang mengalir di 4 ohm sebelah kanan. Nah, berarti otomatis kita harus cari I1-nya berapa, I2-nya berapa, dan I3-nya berapa. I3 kita udah dapat 1 ampere. Berikutnya kita akan mencari misalnya I1. Nah, di sini kita sistemnya boleh substitusi, boleh eliminasi, bebas. Nah, misal kita mau cari I1-nya, kita ambil persamaan 1 boleh, persamaan yang 2 boleh. Nah, di sini ngambilnya persamaan 1. 4I1 tambah 2I3 sama dengan 4. Tadi kita memperoleh I3 nilainya 1. Jadi kita tinggal ganti saja, substitusi. 4I1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 4. Berarti 4I1, 4. Ini kan 2 kali 1, 2. Pindah ke ruas kanan berarti kan jadi negatif 2. 4 kurang 2 sama dengan 2. I1 sama dengan 2 per 4. 2 per 4 itu sama kayak 1 per 2, yaitu 0,5 ampere. Nah, berikutnya yang belum kan berarti nilai I2. Nah, I2-nya bebas, mau pakai persamaan yang mana? Boleh persamaan 3, atau boleh nanti pakai persamaan yang ini, boleh juga. Yang penting caranya itu sama seperti kita mengerjakan soal matematika. Yang penting persamaannya benar, perhitungannya benar. Nah, di sini kita gunakan persamaan 3. I2 sama dengan I3 kurang I1. I2 sama dengan I3 kurang I1, I2 sama dengan I3-nya tadi kita peroleh 1, I1-nya kita peroleh 0,5. 1 kurang 0,5 dapatnya 0,5. Nah, jadi kesimpulannya, arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm di sini itu adalah 0,5 ampere. Kemudian yang mengalir di 2 ohm ini adalah 1 ampere dan yang mengalir di 4 ohm adalah 0,5 ampere. Nah, jadi nanti tergantung bentuk soalnya seperti apa, yang jelas kita menggunakan arah loop. Untuk triknya lebih mudah ketika menemukan seperti ini, dua lintasan tertutup yang kiri kanan atau atas bawah, itu gunakanlah arah loop yang berlawanan, satu searah jarum jam, satunya lagi berlawanan arah jarum jam, supaya tidak bingung ketika menentukan perjanjian tandanya. Kalau seperti ini kan mudah, ini masuk, nanti ketemunya di I3. I1 itu adalah total dari I3 adalah total dari I1 tambah I2. Nah, nanti coba dipahami lagi. Ini bonus ya. Jadi untuk rangkaian listrik ini adalah soal yang krusial atau soal yang esensialnya penting dalam fisika, karena tipe soal ini akan selalu keluar di pengujian soal apapun. Misalnya kayak jika ada ujian nasional lagi, misalnya soal UN itu setiap tahunnya ada, atau soal SBMPTN untuk masuk kuliah, kemudian soal tes perguruan tinggi lainnya. Jadi ini termasuk materi yang sangat penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena dalam kontekstual sehari-harinya juga ini adalah konsep yang dalam kehidupan sehari-hari itu kita temukan setiap hari. Nah, ini bonus satu soal untuk soal UN. Perhatikan rangkaian listrik berikut.
Nah, jika hambatan 5 ohm pada rangkaian diganti dengan hambatan 7 ohm, maka perbandingan arus total yang mengalir pada rangkaian sebelum dan setelah penggantian adalah. Nah, di slide sebelumnya sudah dijelaskan nih. Kita harus bisa menganalisa kapan kita menggunakan hukum Kirchhoff dan kapan kita langsung bisa menganalisanya menggunakan kombinasi seri paralel. Nah, coba dilihat lagi pada slide sebelumnya nanti gambar yang ada gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 2 itu kita tidak bisa menggunakan kombinasi seri paralel. Lalu kenapa pada gambar ini bisa? Nah, di sini gambar ini tidak ada beban sumber tegangan dari baterai misalnya atau pokoknya sumber tegangan lainnya. Artinya ini murni cuma terdapat 2 buah resistor. Dan kita nggak perlu menggunakan arah loop atau menggunakan hukum Kirchhoff untuk menentukannya. Nah, kita langsung aja ini menggunakan kombinasi paralel. Jadi 6 ohm sama 6 ohm ini adalah paralel karena dia sistemnya arusnya terbagi. Nah, jadi kita hitung 1/6 tambah 1/6 seperti cara yang udah dijelaskan sebelumnya, 2/6 jadi R paralelnya 6/2, 3 ohm. Nah, yang di sini kita langsung menggunakan hukum Kirchhoff. Di sini terdapat 2 sumber tegangan. Di sini kita gunakan searah jarum jam, mau gunakan berlawanan juga nggak masalah. Kita putar misalnya dari titik cabang ini, putar searah jarum jam seperti ini, ketemunya garis panjang dulu, berarti positif 4. Muter lagi, ketemunya garis pendek dulu, berarti min 12. Positif 4 kurang 12 sama dengan min 8. Artinya sigma V-nya atau sigma E-nya ini di sini bebas ya, tidak ada ketetapan boleh kita gunakan E, epsilon, V, bebas, karena yang penting istilahnya sama-sama sumber tegangan. Nah, sigma V-nya itu adalah min 8 volt di sini. Hambatannya ada berapa? Nah, di sini tadi kan kita udah satukan jadi 3 ohm ya. Kemudian di sini ada 5 ohm. Berarti cukup 2 dalam hukum Kirchhoff. 5 ditambah ini tadi gabungannya 3, yaitu 8I sama dengan 8. Jadi I-nya 1 ampere. Nah, di sini yang dia minta bagaimana jika yang 5 ohm ini diganti dengan 7 ohm. Berarti kan jadi pembedanya di sini cuma 5 diganti 7. 7 tambah 3 kan 10. Berarti 8/10. 10I sama dengan 8, I-nya 8/10 sama dengan 0,8 ya, 0,8. Jadi 1/0,8. Nah, cuma kan kalau dalam option 1/0,8 itu tidak ada, atau boleh kita gunakan 1/8/10, itu kita balikin jadi 10/8, 5/4. Jadi jawabannya adalah B. Di sini Ananda itu diminta untuk bisa menganalisa apapun bentuk rangkaian listrik yang ada pada soal. Apakah bisa menggunakan kombinasi langsung seri paralel atau harus menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, di sini ada 2 soal untuk kalian berlatih. Latihan soal mandiri, silakan kerjakan di latihan kalian. Soal pertama ini berarti kita cukup menggunakan 1 loop. Soal kedua kita menggunakan 2 loop. Silakan pahami dari contoh soal, kemudian latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.